Karena saya punya keyakinan bahwa hidup ini itu tinggal dijalani. Yang perlu ditanamkan dalam siapapun kita itu sebagai makhluk Allah, tugasnya ikhtiar, doa, tawakal. Ini tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam waskita, wawasan kita. Selamat malam sahabat waskita. Kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa dan ini pertama kali kita podcast malam hari ini. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Dan tamunya super istimewa, sibuk. Meskipun sudah pensiun dia sibuk. Kita akan ngulik bagaimana sih menikmati pensiun dan tetap sibuk dan tetap enjoy. Kita akan ngobrol dengan Pak Ahmad Basuni yang akrab dipanggil dengan Pak Abbas. Statusnya sih Ustadz gitu. Jadi ya nanti ada dakwah sedikit lah. Oke, kita akan memulai dalam program Nyongkon Ngobrol Bareng. Oke, Pak Abbas bisa memperkenalkan diri berbesin di dong kenapa ya? Iya. Betul, saya Ahmad Basuni dan biasa dipanggil Abbas karena akronim ya. Jadi Ahmad itu A, Basuni Bas, jadi Abbas. Dari kecil saya mengenal nama saya Abbas. Nyowong desa Kalimati. Asli ya, jadi wong desa. Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes lah. Saya kan sering ketemu di ibu kota ya. Iya. Sekarang ke kampung pulang. Pensiun udah berapa tahun? Setahun persis. 1 Januari kemarin saya setahun dan persis. memutuskan ini untuk bolak-balik dulu. Betul. Sebelum stay gitu. Ya. Kelihatannya pensiun tapi kok cerah gitu loh. Kan pensiun itu buat pegawai ya, itu ngomong kayaknya serem gitu. Dan itu kan sesuatu yang pasti lah. Iya, kalau jadi pegawai ya pasti pensiun. Nah, iya, tapi kalau kayaknya momok banget. Nah, Pak Abbas itu mendengar dan sekarang ngalami pensiun itu gimana sih? Tetap enjoy seperti itu? Ya. Jadi yang perlu disadari bagi pegawai ya, pegawai negeri maupun swasta, bahwa pensiun itu pasti. Jadi seperti mati itu pasti. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu ditakuti, tidak ada yang perlu dicemasi gitu ya. Orang perlu diwedeni lah gitu cari wong Brebes. Supaya kita siap pensiun karena pasti itu. Oke. Itu harus ditanamkan. Dasar dulu. Betul, dasar. Sebagai seorang pegawai. Betul. Tapi kemudian kan ada istilah post power syndrome gitu. Kayaknya banyak yang stres gitu. Itu karena nggak siap. Oke. Dari awal itu mereka tidak siap dan ketika menjabat, misalnya pejabat misal ya, mungkin ya serba begini dan taunya cuma telunjuk tok. Dia nggak sadar bahwa sesungguhnya yang 3 itu menuju atau mengarah ke dirinya, gitu kan? Sehingga maunya diladeni, gitu kan? Itu kan sebetulnya paradigma lama. Jadi orang menjadi pejabat atau pemimpin itu bukan melayani tapi pengen dilayani. Padahal konsep dasar awalnya kan melayani. Pelayan. Jadi sebenarnya pegawai itu kan pelayan. Tapi kemudian feodalisme jadi tuan. Dilayani. Seperti ya, tuan gitu. Bos Gitu. Sehingga begitu des pensiun, ya itu penyakitnya itu. Ketika waktu pas pensiun, Pak Abbas apa yang terbayang? Apa udah dipersiapkan saya akan begini setelah pensiun atau gimana? Ya, jadi saya itu tidak pernah takut dengan apa yang akan terjadi. Karena saya punya keyakinan bahwa hidup ini itu tinggal dijalani. Yang perlu ditanamkan dalam siapapun kita itu sebagai makhluk Allah, tugasnya ikhtiar, doa, tawakal. Ini tausiah. Karena kebetulan beliau seorang ustadz, jadi ya enjoy aja. Nah, ini buat yang bukan ustadz ini. Iya, kan kerja itu coba lihat surat Al-Insyirah. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Itu kalau ya kata Allah fa idza, maka apabila ya kamu sudah menyelesaikan satu pekerjaan, beralihlah ke pekerjaan berikutnya.
dan semuanya sadar bahwa itu akan kembali kepada Nah, Tuhan. persoalannya kemudian ketika akan melakukan pekerjaan berikutnya itu orang kan gampang gitu, apa gitu. Jadi sekali lagi yang harus ditanamkan dalam dirinya bahwa kerja itu ibadah, gitu ya, itu satu. Kemudian sadarlah atau disadari bahwa kalau hari ini tidak produktif itu rugi. Itu penting. Oleh karenanya, karena sadar bahwa kalau kita tidak produktif, tidak menghasilkan rugi, maka masuk itu faidza faraghta fansab. Maka apabila sudah selesai mengerjakan satu pekerjaan, beralihlah ke pekerjaan berikutnya. Ketika artinya pekerjaan yang sedang dilakoni itu, yang sedang ya, lakukanlah dengan semaksimal mungkin. Ya. Iya, harus ya optimal itu tuh keinginan besarnya. Tapi maksimal itu ya untuk menuju optimal gitu. Sehingga ketika akan beralih pun dia udah siap gitu. Iya. Jadi kalau tidak produktif harus rugi, merasa rugi maksud saya. Sehingga kerja itu enjoy gitu. Dan punya nilai ibadah itu diniatan. Maka ketika kita mulai bekerja itu harus menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Ya tentunya kalau udah bismillah ya melakukan kerjaannya yang baik lah. Iya, jadi segala pekerjaan apabila tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim itu putus hubungan dengan Allah, maka tidak punya nilai ibadah. Maka apapun pekerjaan harus diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Nggak putus sama Allah, ibadah dapat, nilai ibadahnya dapat. Oke, itu ketika kerja. Kemudian ketika pensiun, ada pensiun itu kan bukan berarti berhenti beraktivitas kan? Betul. Kalau saya sebetulnya tidak pensiun. Itu pensiun di satu pekerjaan, instansi lah. Iya, instansi. Memang secara formal itu ya pasti. Tapi sebetulnya kita tidak ada pensiun. Karena konsep dalam Islam ya, khairun nas anfa'uhum linnas, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Artinya ketika pensiun itu lebih banyak waktu, lebih banyak luang, kesempatan. Ya, sebaiknya bermanfaat. Nah, itu. Nah, itu gimana caranya? Saya dari awal, saya kebetulan gini. Jadi boleh cerita saya? Boleh. Tahun 2018 saya itu mau mengiringi haji istri karena istri belum haji. Kemudian kebetulan kakak ipar saya yang mestinya bareng itu meninggal. Sehingga saya itu diminta untuk membadalkan haji ipar saya. Jadi yang berangkat bertiga. Saya, istri saya, kakak saya perempuan. Ipar saya meninggal jadi nggak jadi ikut. Saya yang membadalkan. Begitu cek kesehatan, karena orang mau haji kan dicek kesehatan. Ternyata saya dapat rekomendasi untuk lanjut dicek ke dokter spesialis jantung. Itu kena jantung kalau tiba-tiba mau naik haji atau gimana itu? Enggak juga, mungkin sudah prosesnya udah. Kira jantungan karena tiba-tiba. Enggak. Begitu periksa secara intens gitu ya, semua treadmill dilakukan gitu kan. Terus apa namanya? Sampai echo. Begitu echo yang di layar itu dilihat. Ternyata kesimpulan akhir dari dokter spesialis jantung bahwa saya itu ada penyumbatan di pembuluh darah jantung gitu. Serem. Ya, kata dokter, ini kalau tidak bisa diobati, maka satu-satunya jalan menurut dokter itu pasang ring. Nah, saya kan dengar teman pasang ring, udah ngeri lah. Gitu kan. Akhirnya kemudian tetap saya minum obat. Dikasih obat untuk sebulan. Ada 5 macam obat lah. Saya nggak usah cerita banyak itu. Pokoknya 5 macam. Ada nyeri jantung, ada tekanan darah tinggi, ada pengencer darah, ada kaki bengkak itu untuk jadi ada lah. Dikasih untuk sebulan. Saya baru minum kurang lebih 9 hari. Ada tugas monitoring survei ke Pulau Seribu. 2 orang peneliti dari perguruan tinggi, 2 orang dari kantor saya salah satunya.
Begitu di Marina untuk naik kapal, sarapan bareng, saya keluarin obat, minum. Sampai di Pulau Tidung, waktu itu tujuannya Pulau Tidung. Sampai di sana kita kemudian makan siang, saya minum obat. Malam, makan malam, minum obat. Begitu pagi mau sarapan, obat sudah saya siapin. Temen yang dari perguruan tinggi itu, yang peneliti bilang, Pak Bas sakit apa? Obatnya banyak amat, katanya gitu. Nah, obatnya itu saya sodorin dia, silakan baca sendiri, gitu kan. Dia baca. Oh, Pak Bas ya, penyempitan pembuluh darah jantung. Betul. Ente tahu ya dari obat-obatnya. Gitu. Boleh nggak ngasih saran? Boleh. Kalau Pak Bas berani, obat ini berhenti. Obat kimia ini berhenti. Karena apa? Karena Pak Bas kan lebih tahu. Pak Bas kan magister kesehatan. Jadi ya, artinya ada efek samping kan, saya bilang gitu. Iya betul. Dan ginjal biasanya kena kalau banyakkan obat kimia. Betul kata dia. Jadi saya sarankan ini berhenti Pak Bas. Ente berani memberhentikan saya minum obat? Jaminannya apa? Jaminannya apa? Ada, saya kasih resep. Resep apa? Herbal. Apa resepnya? Kasih tahu. Pak Bas nanti pulang dari kita tugas nih, ya, 2 hari yang akan datang. Pak Bas ke pasar tradisional mencari bawang putih tunggal 1. Kemudian yang kedua jahe merah. Yang ketiga lemon. Yang keempat madu. Nah, diolah Pak Bas. Gimana? Nah, dia ajarin cara meraciknya. Ini resep ini. Resep ini. Saya terbuka aja karena ini pengetahuan dan semoga bermanfaat. Nah, dan saya berbagi. Kalau ada yang sedang kena penyumbatan jantung boleh. Betul, penyumbatan pembuluh darah jantung boleh ini dipraktekin. Nah, bagaimana caranya? Dia bilang beli saja bawang putih tunggal itu 1/4 kilo, jahenya 1/4 kilo, lalu lemon 1/4 kilo. Udah bersih, dicuci bersih, di blender. Lemonnya jangan dikupas, tapi berikut kulitnya. Gitu. Udah blender. Nah setelah blender, kemudian sudah hancur, taruh di panci, kasih air, kurang lebih ya 5 gelas gede lah gitu. 5 gelas direbus sampai kemudian 100 derajat lah ya, mateng lah gitu. Udah mateng, ditunggu agak lamaan gitu. Kemudian disaring. Jadilah obat. Saringannya itu yang lembut ya, maksudnya yang cair, itulah yang untuk diminum. Setiap mau minum ditambah madu. Madunya berapa sendok? Selera. Kalau pengen yang manisnya lebih bebas, madu bebas. Ya, madu bebas, yang penting asli. Ada aslinya. Karena sulit yang asli bener. Pokoknya ada aslinya gitu. Kemudian seleranya itu maksudnya bisa sesendok makan, bisa 2 sendok makan gitu. Yang penting pakai madu itu. Penting karena itu madu ya memang obat juga gitu. Terus minumnya karena Pak Bas ini memang nyumbat ya, dan jelas dari diagnosa dokter itu indikasi penyumbatan pembuluh darah jantung, maka minumnya malam minum, pagi minum. Itu ya, jadi sekitar 2 sendok ditambah. Singkatnya berapa hari itu jadi hasilnya? Setelah 8 hari saya kembali ke dokter normal. Nah, spesialis. Nah, itu diperiksa kembali. Enggak, pengalaman itu jadi bekal pensiun jualan madu apa gimana itu? Salah satu. Hikmah. Iya, hikmahnya di situ. Nah, salah satu. Akhirnya memang saya jadi produk saya itu, dan cari di mana-mana nggak ada kecuali saya. Karena saya distributor tunggal. Nah ini saya kasih nama Madu Salimah. Waduh, jadi promosi dong ini. Ya ini cerita tapi jadi rezeki lah. Rezeki lah. Kan keren kalau Bang Abbas ini. Ya, alhamdulillah. Musibah jadi berkah. Jadi berkah. Penyakit jadi sehat gitu kan. Sehat jasmani, sehat penyakitnya, sehat kantongnya. Ya, peluang ini ditangkap ketika pensiun jalan. Gitu. Jalan, alhamdulillah. Ini jalan. Pelanggan saya itu sampai ke Papua. Yang paling jauh lah Papua lah. Jadi, Papua, Maluku Utara. Itu bermanfaat salah satunya untuk penyumbatan jantung itu. Betul. Tapi saya juga minum saat untuk perawatan.
itu minum ya jadi 3 hari sekali atau apa ya. Kesimpulannya dari obrolan ini artinya kesempatan tuh banyak lewat di depan kita gitu. Untuk para pensiun atau yang mau pensiun sebenarnya ada lah ya. Tanda-tanda. Tapi ini salah satu loh. Ini salah satu. Kang, berarti masih banyak dong. Salah 2, salah 3. Salah 2, salah 3 banyak. Alhamdulillah saya masih dipercaya, sering dipanggil sebagai narasumber. Rezeki lumayan itu. Ya, untuk melatih pegawai gitu. Karena saya basicnya memang Widya Suara. Widya Suara itu adalah staf pengajar di Diklat ya Pemda DKI Jakarta gitu. Jadi kalau misalnya saya dibutuhkan, saya diundang, saya datang. Dan setelah pensiun kan bisa terima honor. Lebih enak gitu. Iya, ketika saya pegawai ngajar free gitu karena sudah dapat TKD, tunjangan kinerja daerah. Kalau sekarang dapat honor gitu. Walaupun tidak rutin. Panggilan ya. Mengalir. Panggilan penceramah sebagai ustadz mengalir. Ya, alhamdulillah. Wah, amplop dulu setelah pensiun ini. Tapi bukan tujuan loh itu. Bukan tujuan. Bukan efek tujuan. samping. Ya, efek samping. Kalau nggak ada efeknya males lah ke sampingnya. Enggak juga. Alhamdulillah saya enggak. Saya enggak. Keren ini. Jadi misalnya diundang itu, kemudian ceramah agama, lalu saya tidak dikasih amplop dalamnya ada duit gitu, saya nggak pernah marah. Alhamdulillah. Karena saya dari awal dulu, kalau soal dakwah, saya memang bukan itu tujuan. Tapi ada orang manggil, kemudian misalnya Pak Bas, saya mau panggil Pak Bas untuk peringatan Maulid Nabi, ya misalnya gitu ya. Kira-kira uang transportnya berapa? Saya marah itu. Tersinggung lah. Ya tersinggung. Jangan tanya, langsung kasih aja gitu. Kalau mau ngasih boleh, kalau nggak ada nggak usah ngasih. Nggak usah nanya. Dan gitu. jangan dihargai, karena itu nanti saya khawatir larangan Allah menjual ayat. Itu makanya saya nggak mau. Saya bilang ente nggak usah ngasih duit, nggak usah ngasih amplop gitu. Dijemput karena jauh, jemput pulang pergi gitu. Nah, itu sudah cukup. Jadi pensiun ini sebagai seorang mantan pegawai Widya Suara ya. Betul. Itu tidak ada pensiun karena dia undangannya banyak, apalagi basic. Artinya bekal ilmu penting lah ya. Betul. Nah, itu kan betul. Pak Bas ini kan bekal ilmu, apalagi ilmu agama lah kan. Ya ilmu sebetulnya apa saja. Ya apa saja. Karena begini. Minimal kalau pulang kampung ini dipanggil tahlil lah. Di kampung itu sudah banyak ustadz yang mimpin tahlil udah banyak. Saya tidak mau kemudian mohon maaf ya, jatah mereka saya nggak mau. Jadi walaupun dipanggil tahlilan, bagiannya talqin aja lah. Saya dipanggil memang tahlil, tapi kalau misalnya disodori suruh mimpin doa, saya bilang mimpin tahlilan gitu ya, kan ada ustaz. Artinya saya jadi peserta aja jamaah. Oke, Pak Bas. Artinya pensiun itu yang tadi kita kesimpulan bukan berhenti beraktivitas kan? Betul. Malah justru banyak peluang, banyak waktu untuk beraktivitas kan? Ya. Nah, justru kalau berhenti itu mati. Stres. Mati. Karena apa? Karena definisi mati itu kan berhenti. Ya kan? Kalau hidup dinamis, bergerak. Iya, bergerak terus itulah hidup. Oke, terima kasih Pak Abbas. Ini obrolan cukup menarik, mesti singkat ya, tapi sebenarnya bisa panjang lah. Karena waktu terbatas. Bolehlah statement terakhir untuk para yang mau pensiun maupun yang sedang pensiun maupun yang sedang stres karena pensiun. Iya. Boleh tausiah lah. Ya, pertama bagi orang yang mau pensiun jangan itu menjadi momok gitu. Karena pensiun itu pasti bagi orang yang bekerja secara formal ya. Itu pasti. Nah, tetapi tanamkanlah bahwa sesungguhnya sepanjang kita masih sehat, produktif, itu tidak ada kata pensiun. Pensiun di satu tempat, tapi tempat lain tidak pensiun. Bisa awal di tempat lain. Ya, bisa jadi awal dari kerja pertama bisa gitu kan. Itu. Tapi kalau saya kan terus menerus. Dan alhamdulillah ngajar di perguruan tinggi sampai hari ini juga masih. Makanya saya masuk grup forum komunikasi dosen asli Brebes kan, dan saya menjadi sekretaris, salah satu sekretaris itu. Kemudian bagi orang yang sekarang pensiun dan gundah gulana, cobalah renungkan baik-baik
bahwa hidup ini singkat, Harus bermanfaat. harus bermanfaat. Jadi jangan kemudian pensiun itu seolah segalanya berhenti. Nah, itu mati, ya. Mati kerja, mati aktivitas, ya. Itu jangan. Tapi berpedomanlah bahwa hidup ini bagaimana bisa bermanfaat untuk orang lain. Orang banyak kalau bisa. Apa yang Anda punya? Gitu. Makanya ilmu penting. Nah, kata Rasulullah dalam sabdanya, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihima bil ilmi. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang populer di pesantren. Jadi kalau kita mau meraih kesuksesan dunia dengan ilmu, kalau mau meraih kesuksesan akhirat dengan ilmu, kalau mau meraih kesuksesan dua-duanya dengan ilmu, raihlah ilmu. Maka kenapa Al-Quran pertama kali turun surat bacanya Iqra, bacalah. Nah ini persoalan, kita bodoh di lautan ilmu gitu loh, karena malas membaca itu. Nah itu, ya baca buku, ya baca Al-Quran, ya baca As-Sunnah gitu ya, ya baca ayat kauniyah. Nah, itu penting. Itu yang penting. Iya. Jadi ini kan kauliyah, tapi yang kauniyah perlu kita baca. Lengkaplah sudah. Saya kira itu. Saya kira obrolan cukup menarik dengan Pak Abbas ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Pak Abbas. Insyaallah. Sama-sama. Assalamualaikum Sama-sama, Kang Ujang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.